Ustaz, bagaimana cara melembutkan hati agar tidak gampang iri dan dengki ya? Jadi kalau kita ingin supaya tidak hasad, memang tidak hasad itu susah ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Ma khala jasadun min hasad, walakin al-laim yubdih wal karim yukhfih." Tidak ada jasad yang selamat daripada hasad, tetapi orang yang baik menyembunyikannya, orang yang buruk menampakkannya. Manusiawi jika seorang melihat orang lebih baik kemudian dia kadang-kadang dengki ya. Tapi seorang harus lawan. Seorang muslim harus sadar bahwasanya ini adalah sifat iblis. Yang pertama kali hasad di alam semesta ini adalah siapa? Iblis ya. Dan inilah sifat yang kemudian diwarisi juga oleh Yahudi. Tadi sudah kita sebutkan, hasad kepada Nabi Muhammad SAW ternyata nabi terakhir bukan dari bangsa Yahudi ya. Kalau kita tahu ini adalah sifat yang buruk, sifatnya iblis, sifatnya Yahudi, maka kita berusaha menghindarkan diri daripada hasad tersebut ya. Orang yang hasad berarti dia protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, dia tidak pantas untuk diberi kemuliaan. Ya. Yang harusnya saya yang diberi kemuliaan, atau cabutlah kemuliaan darinya. Itu berarti dia protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang paling membuat kita bisa menghindarkan diri dari hasad setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita tahu orang yang hasad itu adalah orang yang zalim, tapi yang pertama dia zalimi dirinya sendiri. Makanya sebagian salaf mengatakan, aku tidak melihat orang yang zalim, tapi menzalimi dirinya seperti orang yang hasad. Karena kebanyakan orang kalau sudah hasad sama orang, dia pasti zalim sama orang tersebut. Akan dia ungkapkan dengan kata-kata, dia merendahkan orang tersebut, nyari kesalahannya ya. Tapi sebenarnya dia yang paling dia zalimi dirinya sendiri. Semakin dia hasad, dia yang semakin tersiksa. Saya tanya sama antum, orang yang hasad yang pertama tersiksa dia atau orang yang dihasati? Dia yang tersiksa. Jadi dia menzalimi tapi dia yang terzalim. Itulah orang hasad. Kemudian ya akhi, kalau ente hasad, apa akan merubah kondisi? Coba misalnya muka ente pas-pasan, terus ente lihat orang ganteng, ente hasad sama dia. Apakah kemudian ente jadi ganteng setelah itu? Jawabannya tidak. Tetap ente pas-pasan, dia ganteng tetap aja kan? Ganteng. Enggak merubah keadaan. Anda hasad sama orang yang pintar, terus setelah Anda hasad dia jadi bahlul, ente jadi pintar? Enggak juga, ente bahlul tapi tetap ahlul, dia pintar tapi aja tetap apa? Pintar. Jadi hasad Anda tidak akan merubah kondisi. Ya. Dan yang paling mengerikan dalam satu hadis, hadisnya dhaif, tetapi maknanya benar, dijadikan dalil oleh para ulama. Innal hasad ya'kulu al-hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Sungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu ya. Kalau kayu sudah kita bakar, cepat sekali habis kayu tersebut karena api bergerak dengan cepat. Sama hasad. Orang kalau sudah hasad, banyak kebaikan dia akan habis. Dia akan mulai mendolimi orang, mulai dia gibahi orang tersebut. Kalau orang tersebut celaka, dia senang, dia gembira, dia cari-cari kesalahan orang tersebut dan seterusnya, sehingga akhirnya dia mendolimi orang tersebut, maka kebaikan dia akan dia transfer kepada orang yang dia hasati. Makanya di antara doa agar kita terlindung dari hasad ya, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung jangan dari keburukan orang yang hasad kepada kita. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan orang yang hasad tatkala dia hasad ya. Adapun kalau kita ingin terlindung dari hasad, di antaranya doanya ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jadi artinya, ya Allah, janganlah kau jadikan dalam hati kami ada dengki, tidak suka kepada orang-orang yang beriman. Jauhkanlah penyakit hati kami, di antaranya jangan hasad kepada orang yang beriman.